gue harus masuk. Seorang ibu harus masuk. Karena kejujuran. Nggak fair menurut gue. Koruptor yang harus masuk, tau nggak? Allah bestinya kata Ani. Besti membahas soal perkara hukum dan embel-embel yang menyertai nama Lisa Mariana kayaknya emang belum ada ujungnya nih. Saat Lisa Mariana masih berkeyakinan kalau anak yang dalam asuhannya adalah anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sanggahan sampai nyinyiran terus datang terhadapnya kembali berdatangan. Jadi Besti, pihak Revelino, pria yang mengaku ayah kandung dari anak pertama Lisa, akhirnya angkat bicara soal salah satu statement Lisa dalam podcastnya bersama Pablo Benoa. Waktu itu Lisa tampak kecewa niatnya mencari pengakuan soal status anaknya pada Ridwan Kamil, malah berujung pada proses hukum. Fikri Wijaya, kuasa hukum Revelino, menilai justru laporan pihak Ridwan Kamil ke Bareskrim adalah resiko hukum yang harus ditanggung Lisa atas pengakuannya memiliki anak dari Ridwan Kamil. Gue harus masuk. Seorang ibu harus masuk. Karena kejujuran. Nggak fair menurut gue. Koruptor yang harus masuk, tau nggak? Bukan gue mau orang biasa. Sebelum viral gue ibu rumah tangga, biasa gue jaga anak 24 jam. Harus gue masuk. Gue gak ketemu anak gue. Gak gitu. Emang dia tega? Tega nggak dia ngerusak rumah tangga orang? Tega nggak dia nuduh orang, aib orang? Makanya cara berpikir perempuan ini, dia tidak tahu dampak hukumnya, resikonya, konsekuensi hukumnya terhadap apa yang dia lakukan. Seenak jidat dia berkuar-kuar di sosial media ataupun di TV-TV menyatakan tuduhan, membuat satu fitnah, menyatakan bahwa seolah-olah anak itu adalah anak RK. Itu harus ada resiko hukumnya. Kalau saya mah tega-tega aja. Asal jangan anak lu aja yang di penjara, lu aja. Anak lu masih banyak yang mau ngurus, tenang aja, Revelino masih mau ngurus anak itu. Kan begitu. Gak cuma itu aja loh Besti. Fikri Wijaya juga mengomentari statement Lisa Mariana yang sejak awal kemunculan mengaku gak kenal sama kliennya. Dalam waktu yang gak lama lagi, Fikri menyebut jika Revelino bakal muncul ke publik dan bakal bikin gebrakan hebat untuk mengkanter pernyataan-pernyataan Lisa itu. Sih begini, menanggapi hal yang sikap dari yang dilakukan oleh LM itu secara dingin lah. Ya, artinya begini ya. Kemarin saya juga menyampaikan karena di beberapa statement dia di podcast entah di apa seolah-olah menyudutkan Revelino, kan begitu. Siapa dia lah, suruh mandi dulu lah, kan begitu kan. Seolah-olah siapa sih LM ini, gayanya udah so artis banget, so cantik banget. Siapa dia, kan begitu. Kemarin artinya terhadap sikap itu saya sampaikan kepada klien saya. Jawaban klien saya simple. Udah bang, biarkan aja. Kan udah saya sampaikan kepada abang, memang karakternya seperti itu. Semakin kita layani, maka dia akan semakin senang. Dia itu cuma pansos bang, katanya. Udah biarkan aja bang. Nanti saya akan tampil, saya akan tunjukkan semua. Termasuk kemarin dia sempat mengirimkan foto. Kalau dia lupa, dia pernah mengirimkan foto anak itu kepada saya bang. Datanya masih ada di saya, cuma nanti tunggu saya, kata dia begitu. Begitu. Jadi kapan bakal buat gebrakan muncul? Akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini ya, kita muncul nanti, kita siapkan semua. Katanya ya mandi dulu lah dia. Dulu dia. Perawatan dulu. Kan mau muncul, siapa tahu LM mau cium tangan. Begitu. Kita tunggu aja ya, akhir bulan ini saya pastikan muncul. Wah, jadi makin seru nih, ditunggu ya bang kemunculannya. Nah, terlepas dari hal tersebut, perkara hukum yang berkaitan dengan Lisa Mariana nyatanya terus bergulir loh Besti. Yang lagi hangat tentu isi petitum gugatan Lisa Mariana di laman surat perintah Pengadilan Negeri Bandung yang terbilang cukup menggemparkan setelah terpublikasi oleh beberapa media online. Selain menggugat Ridwan Kamil soal hak identitas anak, Lisa juga menggugat RK membayar kerugian material dan imaterial yang jumlahnya mencapai 16,6 miliar. Wow, fantastis ya. Selain itu, Lisa juga meminta hakim untuk menghukum RK membayar 10 juta per hari kalau nggak bisa menjalankan isi putusannya nanti.
Kalau buat saat ini gue ya pasti tetap bakal perjuangin hak anak. Gue pendidikan yang baik, mentalnya mau gue jaga, walaupun gue harus capek banget. Kenapa? Mogok nggak ngasih lagi, wajar gue tantrum lah bang. Anak udah mau sekolah segala Berarti macam. penyebabnya adalah Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Tuh Besti, bener kan? Besti punya nggak uang 16 miliar? Alhasil Besti, gugatan Lisa dengan angka di luar Nurul itu pun ramai jadi perbincangan di ranah publik. Gak cuma netizen, pihak Ridwan Kamil dan beberapa praktisi hukum juga ngasih pendapat soal gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil. Kebanyakan dari mereka menyebut jika tuntutan Lisa itu terlalu ngawur, meski tetap sah secara hukum karena kapasitasnya sebagai penggugat Besti. Bahkan Lisa disebut blunder ketika mengajukan gugatan terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung. Kalau kita lihat tuntutan materialnya itu nggak berdasar. Kenapa? Dia kan nuntut terkait masalah biaya hidup anak, biaya jaminan anak, biaya masa depan anak, dan kemudian apalagi tuh biaya pemeliharaan anak. Pertanyaan ini anak siapa? Kan begitu. Dia mengatakan bahwa udah jelas anak dari RK. Sementara di dalam petitumnya dia sampaikan minta tes DNA. Berarti dia nggak yakin bahwa ini anaknya RK. Kalau dia yakin ngapain dia sampaikan di dalam petitumnya bahwa minta tes DNA ke pengadilan? Kan gitu. Makanya saya sampaikan tadi, kalau dia sampaikan tuntutan material terhadap anak, biaya pemeliharaan dan segala macam, itu halusinasi, ngawur, mengada-ngada. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya, nggak ada hubungan kok, nggak ada hubungan hukum antara Pak RK dengan LM, tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, lalu minta biaya jaminan pemeliharaan anak. Kan logika hukumnya di mana gitu loh. Tapi sekali lagi itu hadiah. Yang kedua, tuntutan ganti rugi imaterial 10 miliar. Ini juga nanggung juga sekali lagi 100 miliar kan gitu. Kenapa? Dia tuntut 10 miliar katanya. Kan dasarnya dia ada beban psikologis. Kemudian mental di lingkungan masyarakat. Pertanyaan saya sederhana. Ini yang ngungkapin siapa sih di media? Siapa yang mengungkapkan di media? Aibnya sendiri. Siapa yang mengungkapkan aibnya sendiri di media? Yang belum tentu kebenarannya. Dia sendiri kan. Lalu pertanyaannya beban mental seperti apa? Nggak ada. Justru menurut saya sekali lagi, jangan-jangan dia menikmati sendiri publikasi ini, kemudian dia mendapatkan dugaan keuntungan. Hukumnya ya, karena gugatan perbuatan melawan hukum belum kelihatan perbuatan melawan hukumnya. Gugatan melawan prestasi nggak kelihatan melawan prestasinya seperti apa. Kenapa? Karena tidak didasari oleh posisi-posisi hukum yang sah, status-status hukum yang sah. Mau dibilang anaknya Ridwan Kamil belum tentu. Mau dibilang ada pernikahan yang sah, tidak ada. Terus dasarnya apa menggugat? Gitu kan, hanya karena kekecewaan gitu. Tapi boleh-boleh saja orang menggugat, tapi nanti pasti di NO oleh majelis hakim, ditolak. Gugatan ngawur itu, mediasinya apa? Deadlock ya. Saya begini ya, sebelum saya membaca gugatan itu, saya berkeyakinan 9,9% gugatan itu akan sia-sia dan ditolak. Kan begitu. Setelah saya membaca gugatannya, jadi bahkan bukan hanya 9,9% tadi, 1000% yakin akan ditolak. Jadi kalau dia mendalilkan permohonannya, misalnya gugatannya 15 miliar segala macam, terlalu banyak halu, emang mau dikabulkan gugatan seperti gitu? Hakim tidak bodoh. Saya aja membaca ya, mohon maaf ya, tidak berarti saya mendahului putusan hakim atau mendahului Tuhan. Tapi berdasarkan pengalaman kami berdua, kami berkeyakinan gugatan itu tidak akan pernah dikabulkan dan sia-sia. Jadi begini ya, setelah saya membaca gugatan itu banyak yang kontradiksi ya.
Kenapa? Gugatan itu semacam gugatan harta gono gini. Apa nggak sekalian aja dia mohonkan gaji seluruh RK selama dia ngejabat? Jangan nanggung. Boleh-boleh aja dia mendalilkan apapun. Kan itu hak setiap warga negara. Dia mau mendalilkan permohonan dia ganti kerugian 90 triliun apa 1000 triliun. Boleh-boleh aja, cuman logikanya kan hakim itu tidak bodoh. Kan begitu. Dengan nanti ditolaknya proses gugatan yang diajukan PMH oleh LM ini kepada pengadilan melalui RK, kalau nanti ditolak gugatan ini, maka Mabes Polri tanpa keraguan untuk mengandangkan LM ini masuk kepada penjara, malah memperkuat proses pidana. Selain laporan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, laporan dugaan pencemaran nama baik yang dibuat pihak Ridwan Kamil atas pernyataan Lisa yang punya anak dari Pak RK juga terus berproses di Bareskrim. Ada bocoran kalau Lisa sebentar lagi bakalan diperiksa dan bisa aja langsung pakai baju orange alias ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi proses hukum di Bareskrim sudah naik ke proses penyidikan, Besti. Ya, informasi yang kami peroleh bahwa ada penambahan 2 saksi lagi. Kenapa itu dilakukan oleh pihak Bareskrim? Untuk menguatkan hasil penyidikannya. Karena kan statusnya sudah naik dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Kenapa naik? Karena tentu ada alat bukti yang mereka temukan bahwa ini memang bisa untuk dilakukan proses penyidikan. Kan faktanya jaksa juga sudah membentuk 6 orang jaksa kan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman bersabar saja. Yang pasti memang LM akan dipanggil. Kira-kira gitu. Sempat berkoordinasi juga kemungkinan dalam bulan ini pasti dipanggil lah LM. Nah, kami sempat menanyakan juga, kami kan ada akses untuk komunikasi pada saat kami diperiksakan, kami ada menyimpan resep kontak salah satu penyidiknya, kami sempat komunikasi lah, kapan diperiksa kira dalam waktu dekat ini bang? Iya, udah proses naik sidik, kemarin kan penyidikan, sekarang udah naik proses penyidikan, artinya tidak menutup kemungkinan ketika nanti dipanggil LM ini setelah dimintai keterangan, dia menuangkan semua keterangan dia terhadap tuduhan itu, ya silahkan kan gitu. Kalau dia punya dasarnya apa? Tinggal dia bantah nanti seperti apa. Biasanya, lazimnya kalau proses itu sudah naik ke proses penyidikan, maka ketika dia dimintai keterangan, setelah diambil keterangannya, mungkin proses Mabes Polri itu akan mengadakan gelar secara internal mereka, menentukan apakah terlapor ini bisa ditetapkan tersangka atau bahkan bisa dilakukan langsung penahanan pada saat itu. Nah gitu Besti, menurut kalian gimana nih? Lisa Mariana bakal dapat rejeki nomplok atau justru mendekam di tahanan? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.